Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel PR Matematika. Pada kali ini kita akan mengerjakan soal matematika kelas 7 yang ada di bab aritmatika sosial. Oke, pada kali ini kita akan mengerjakan ayo kita berlatih 6.2. Kita mulai ya. Mulai dengan soal nomor 1. Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 30 juta rupiah dengan bunga 24% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi jika akan meminjam selama 6 bulan. Nah, untuk mengerjakan ini kita harus tahu besar bunga yang harus dibayar Pak Adi setiap bulan. Nah, kita tahu bahwa persentase bunganya adalah 20. Persentase bunganya adalah 24% per tahun. Berarti, atau dengan kata lain, persentase bunganya adalah, kita bagi 12, maka ada 2% per bulan. Oke. Maka bunganya, bunga per bulan itu sama dengan 2/100 kali 30 juta. Berarti sama dengan, kita hilangkan nolnya 2, berarti sisa 300.000 kalikan 2 berarti sama dengan 600.000. Itu adalah bunga per bulan. Berarti kalau 6 bulan bunganya sebesar, kita kalikan 6 aja, berarti 600 kali 6 bulan berarti 3.600.000. Kalau 8 bulan, ya berarti kita kalikan 8, berarti 4.800.000. 12 bulan, ya berarti kita kalikan 12, berarti 7.200.000. 16 bulan, berarti kita kalikan 16, sama dengan. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2, Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 30 juta rupiah dengan bunga 24% per tahun, sama seperti soal nomor 1. Bedanya di sini, tentukan keseluruhan nominal yang harus dikembalikan oleh Pak Budi jika akan meminjam selama, seperti soal nomor 1. Jadi jawabannya kita tinggal menambahkan bunga yang ada di soal nomor 1 dengan 30 juta. Berarti kalau di sini yang A berarti sama dengan 33.600.000. Kemudian yang B berarti 34.800.000. Kemudian yang C berarti 37.200.000. Kemudian yang D berarti 39.600.000. Yang E berarti 40.800.000. Dan yang F sama dengan 44.400.000. Lanjut ke soal nomor 3. Pak Yudi akan meminjam uang di bank dengan persentase bunga sebesar 10% per tahun. Besar uang yang dipinjam oleh Pak Yudi adalah 12 juta rupiah. Jika Pak Yudi bermaksud untuk meminjam uang selama 1 tahun, tentukan A. Besar keseluruhan bunga yang harus ditanggung oleh Pak Yudi,
B. Besar angsuran yang harus dibayarkan jika Pak Yudi harus mengangsur setiap bulan dengan nominal yang sama. Oke, untuk yang A, kita tahu bahwa bunga sama dengan persentase bunga kali pokok atau modal. Nah, persentase bunganya adalah 10%, berarti 10 per 100 kalikan pokoknya adalah 12 juta. 12 juta. Nah, berarti sama dengan nih, nolnya bisa kita coret. Ini juga berarti sisa 1.200.000. Jadi bunga yang harus dibayarkan oleh Pak Yudi adalah 1.200.000. Kemudian yang B, besar angsuran yang harus dibayarkan jika Pak Yudi harus mengangsur setiap bulan dengan nominal yang sama. Untuk yang B, maka total yang harus dibayarkan Pak Yudi, totalnya itu adalah sama dengan 12 juta ditambah 1.200.000, berarti sama dengan 13.200.000. Ini totalnya, berarti angsurannya berarti 13.200.000 dibagi 12, berarti sama dengan 1.100.000. Lanjut ke soal nomor 4. Pak Agus meminjam uang di bank sebesar 20 juta rupiah. Dalam 1 tahun besar uang yang harus diangsur adalah 23.600.000 rupiah. Tentukan A. Besar bunga yang ditanggung Pak Agus selama setahun. Yang B. Besar bunga setiap bulan. Yang C. Besar persentase bunga per tahun. Dan yang D. Persentase bunga per bulan. Oke, yang A dulu. Besar bunga yang ditanggung oleh Pak Agus selama setahun, berarti bunga dalam setahun tinggal kita mengurangkan saja, berarti 23.600.000 rupiah dikurangi 20 juta, berarti sama dengan 3.600.000 rupiah. Dan yang B, besar bunga yang ditanggung oleh Pak Agus setiap bulan, berarti bunga ini kita bagi 12, bunga per bulan berarti sama dengan 3.600.000, kita bagi 12 berarti sama dengan 300.000 rupiah. Kemudian yang C, besar persentase bunga per tahun yang ditanggung oleh Pak Agus. Nah, persentase bunga itu sama dengan bunga dibagi modal kali 100%. Berarti sama dengan bunganya adalah 3.600.000 per 20 juta kali 100%, berarti sama dengan ini kita coret ya temanya, ini berarti ini juga 36 bagi 2 berarti bunga per tahunnya adalah 18%. Kemudian D, persentase bunga per bulan, ya tinggal kita bagi aja 12, berarti sama dengan 18% bagi 12 berarti sama dengan 1,5%. Lanjut ke soal nomor 5. Pak Iqbal akan meminjam uang di bank dengan persentase bunga sebesar 12% per tahun. Besar uang yang dipinjam oleh Pak Iqbal adalah 10 juta rupiah.
Jika Pak Iqbal bermaksud untuk meminjam uang selama 6 tahun, tentukan besar keseluruhan bunga yang harus ditanggung oleh Pak Iqbal, besar angsuran yang harus dibayarkan jika Pak Iqbal harus mengangsur setiap bulan dengan nominal yang sama. Oke, yang A, besar bunga yang ditanggung oleh Pak Iqbal adalah berarti 6 tahun kali 12 per 100 kali 10 juta rupiah sama dengan ini nolnya kita cari 2, berarti sisa 7.200.000. Itu adalah bunga yang ditanggung Pak Iqbal selama 6 tahun. Kemudian yang B, besar angsuran yang harus dibayar jika Pak Iqbal harus mengangsur tiap bulan dengan nominal yang sama. Berarti angsurannya itu adalah 10 juta rupiah ditambah 7.200.000 rupiah dibagi 6 tahun, berarti ada 72 bulan, berarti sama dengan 236.889 rupiah. Lanjut nomor 6. Pak Agus meminjam uang di bank sebesar 2 juta rupiah. Dia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal 200.000 rupiah per bulan selama 1 tahun. Tentukan persentase bunga per tahun yang disyaratkan oleh bank tersebut. Oke, berarti jumlah angsuran selama 1 tahun yang ditanggung oleh Pak Bagus itu adalah 200.000 kalikan 12 bulan, berarti sama dengan 2.400.000 rupiah. Berarti bunga dalam pinjaman ini adalah 2.400.000 rupiah dikurangi 2 juta rupiah, berarti sama dengan 400.000 rupiah. Maka persentase bunga adalah 400.000 rupiah dibagi 2 juta rupiah kalikan 100%, itu sama dengan, kita coret, nah di sini juga berarti 100 bagi 20, 5 kali 4 berarti sama dengan 20%. Itu persentase bunga selama 1 tahun. Lanjut soal nomor 7. Pak Bagus meminjam uang di bank sebesar 2 juta rupiah. Dia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal 100.000 rupiah per bulan selama 2 tahun. Tentukan persentase bunga per tahun yang disyaratkan oleh bank tersebut. Oke, angsurannya berarti 100.000 rupiah kali 2 tahun, berarti 24 bulan. Berarti sama dengan 2.400.000 selama 2 tahun. Berarti bunganya selama 2 tahun itu sama dengan 2.400.000 dikurangi 2 juta, berarti sama dengan 400.000. Persentase bunganya berarti 400.000 dibagi 2 juta kalikan 100%,
sama dengan soal nomor 6, hasilnya adalah 20% selama 2 tahun. Berarti persentase bunga selama 1 tahun kita bagi 2, berarti 20% bagi 2 berarti sama dengan 10%. Lanjut soal nomor 8. Pak Chandra meminjam uang di bank sebesar 3 juta rupiah. Dia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal 100.000 rupiah per bulan selama 1 tahun. Tentukan persentase bunga per tahun yang disyaratkan oleh bank tersebut. Sepertinya nomor 8 ini ada yang kurang. Kita kalau 100.000 selama 1 tahun maka hanya 1.200.000. Sedangkan yang dipinjam oleh Pak Chandra 3 juta. Jadi selama 1 tahun itu belum lunas. Jadi kalau 1 tahun sebenarnya kurang. Kita lanjut ke soal nomor 9 saja. Pak Dedi meminjam uang di bank sebesar 700.000 rupiah. Setelah sekian bulan uang tersebut berbunga menjadi 840.000 rupiah. Jika bunga yang diterapkan di bank tersebut adalah 12% per tahun mungkin, tentukan lama Pak Dedi meminjam uang tersebut. Oke. Berarti kalau persentase bunganya itu adalah 12% per tahun, maka per bulannya itu adalah 1% per bulan. Ya, 1% per bulan. Maka bunganya per bulannya itu bunga per bulannya berarti 1/100 kalikan 700.000, berarti per bulannya itu adalah 7.000. Nah, karena uang Pak Dedi menjadi 840, berarti bunganya itu adalah 840.000 dikurangi 700.000, berarti sama dengan 140.000. Maka lama mengangsurnya Pak Dedi kita tinggal membagi saja. Berarti 140.000 kita bagi 7.000, coret, berarti adalah bagi 7.000 ya, coret, berarti 20 bulan.